Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Kembali hari ini kita melaksanakan kuliah melalui online. Dan pada hari ini kita masih belajar pada mata kuliah Mekanika Fluida. Hari ini kita akan belajar dan meneruskan materi yang sebelumnya tentang fluida statik. Dan hari ini pada bagian yang kedua dengan aplikasinya fluida statik pada hukum Archimedes. Capaian pembelajaran setelah Anda mengikuti materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan prinsip kesetimbangan dan kestabilan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung gaya apung dan pusat apung. Dan yang terakhir, mahasiswa juga dapat mengevaluasi kestabilan benda terendam dan juga benda terapung. Baiklah mahasiswa, kita akan mengikuti materi ini selengkapnya. Dan untuk apa materi ini saya ajarkan kepada Anda? Agar Anda mendapat penjelasan, mendapat pencerahan dari penggunaan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kejadian tragis yang merenggut 1.500-an nyawa manusia kala kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik setelah menabrak gunung es. Setelah pegrukan, air dengan cepat masuk ke dalam kapal. Pada bagian haluan, berangsur-angsur bagian haluan dan bagian tengah kapal terendam air. Tak menunggu lama, kapal menemui dengan sudut ketinggian kurang lebih 45 derajat, sehingga ratusan orang berlarian ke bagian belakang kapal untuk menyelamatkan diri. Bagian tengah kapal kemudian patah karena tidak kuat menahan struktur bagian buritan yang terangkat di udara. Setelah beberapa saat, kapal pun berangsur-angsur tenggelam. Lantas bagaimana kita memahami sebuah kapal dapat terapung atau tenggelam? Mari kita mempelajari sistem kerja kapal berdasarkan konsep fisika dalam plan itu. Baiklah mahasiswa, tadi ada ilustrasi tentang terendamnya kapal Titanic. Salah satu manfaat kita mempelajari hukum Archimedes, kita akan mengetahui tentang kesetimbangan benda terapung yang ada di dalam air. Nah, banyak manfaatnya. Salah satunya tentu pada dunia perkapalan. Kalau Anda di dunia otomotif, salah satu aplikasi untuk penggunaan hukum Archimedes itu adalah pada pelampung untuk sistem bahan bakar. Untuk mengetahui habis dan tidaknya bensin, itu kan ada pelampung. Dan kemudian akan menggerakkan indikator yang ada di dalam speedometer itu. Nah, itulah mahasiswa implementasi dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita belajar apa itu hukum Archimedes. Sebelumnya kita akan mengetahui bahwa suatu benda yang terendam di dalam air itu akan mengalami gaya berat sendiri, benda itu sendiri, atau biasa disebut dengan Fg, yang arahnya adalah vertikal ke bawah, dan juga gaya tekanan air dengan arah vertikal ke atas, hingga seakan-akan kalau Anda itu mengangkat suatu beban di dalam air itu lebih ringan dibandingkan dengan kalau Anda mengangkat tidak di air. Nah, apa sebabnya? Kita belajar pada materi ini. Nah, itulah gaya ke atas itu yang disebut dengan gaya buoyancy atau biasa disebut dengan Fb. Gaya buoyancy inilah yang mengakibatkan benda kalau diangkat di dalam air itu lebih ringan dibandingkan dengan apabila diangkat tidak di air. Paham ya maksud saya? Oke. Nah, ini adalah suatu gambar tentang
gambar benda yang ada di permukaan air. Ini adalah permukaan air yang kena air, ini air, ini satu balok gitu ya, balok itu kita celupkan di dalam air dan kemudian dia mengapung di dalam air. Nah, karena balok ini pengertian dari pendahuluan tadi itu pasti akan ada gaya dari yang berasal dari benda tersebut, yaitu Fg. Itu Fg yaitu gaya beban yang berasal dari beban benda itu. Semakin bebannya semakin tinggi, pasti dia semakin besar kan? Dan sebaliknya, gaya buoyancy atau Fb itu adalah gaya yang berasal dari air yang arahnya adalah vertikal ke atas, berbalik arah dengan gaya benda. Sekali lagi, kalau Fb itu arahnya adalah vertikal dari bawah ke atas, atau istilahnya adalah gaya tolak dari gaya benda tersebut. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, hubungannya dengan hukum Archimedes mengatakan bahwa benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung. Gaya apung tadi ya, buoyancy, sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh gaya-gaya tersebut. Sebenarnya, setiap benda yang masuk dicelupkan dalam air tidak hanya ditolak oleh gaya buoyancy saja sebenarnya, tapi ada juga gaya-gaya yang arahnya horizontal. Nah, ini adalah gaya-gaya horizontal, baik horizontal kanan maupun horizontal kiri. Namun pada materi ini, gaya yang bersifat atau yang mempunyai arah horizontal itu dianggap tidak ada karena saling meniadakan. Kita berkonsentrasi kepada gaya benda yang berasal dari berat benda dan gaya buoyancy yang berasal dari air. Nah, gaya benda dan gaya buoyancy inilah yang dapat menyebabkan benda itu terapung, tenggelam, stabil atau tidak. Dan gaya-gaya inilah yang mengakibatkan tadi dalam ilustrasi kapal Titanic itu bisa tenggelam, ataupun benda apapun bisa tenggelam, bisa terapung di dalam air. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada gaya horizontal yang berasal dari kanan kiri benda, dan itu dianggap saling menghapuskan, saling meniadakan, maka dianggap minim atau dianggap tidak ada. Yang kedua adalah berat sendiri benda atau berat benda sendiri. Semakin berat benda itu semakin besar, tentu V itu semakin besar. V itu adalah gaya yang bekerja vertikal ke bawah dan mempunyai titik tangkap titik G, di mana V atau berat itu adalah massa kali gravitasi. Tentu semakin besar berat benda, maka V-nya semakin besar karena M-nya semakin besar, gitu kan? Oke, kita lanjut. Kemudian gaya buoyancy itu yang gaya vertikal dari bawah ke atas tadi, itu yang menyatakan, yang menyebabkan gaya tolak dari gaya benda yang ada. Nah, rumusnya sama karena ini adalah gaya. Prinsip dari gaya itu ini adalah Fb. Fb ini adalah gaya buoyancy. Rumusnya adalah di sini adalah berat jenis satuannya adalah Newton
per meter pangkat 3, ingat jenis, kemudian kali volume cairan, yaitu meter pangkat 3. Jadi gaya Bayoyansi satuannya sama dengan W, yaitu Newton. Ya. Sekali lagi, gaya Bayoyansi atau biasa disingkat dengan FB, yaitu gaya tekan ke atas pada suatu benda yang mengapung sama dengan berat air yang dipindahkan. Atau ini adalah prinsip dari Archimedes. Titik tangkap gaya Bayoyansi di titik B sama dengan titik berat dari volume air yang dipindahkan, atau sama dengan titik berat dari bidang yang tercelup. Nah, Anda lihat ilustrasi gambar-gambar ketiga gambar ini. Ini ada yang namanya W, ada yang namanya B, ada namanya M, gitu ya. Nah, kita akan perjelas di sini, akan belajar di sini. Stabilitas benda terapung itu tercapai jika G ya, dan B terletak pada satu garis vertikal yang sama. Ini kan ada garis vertikal ini kan. Ini ada garis vertikal kan. Ini ada garis vertikal ini kan. Nah, kata-katanya adalah stabilitas benda terapung tercapai jika G dan B terletak pada satu garis vertikal. Pertanyaannya adalah, mana dari ketiga gambar itu yang G dan B-nya terletak dalam satu garis vertikal? Jawabannya adalah yang ini. Vertikal kan? Ini B. Ini adalah G. Berarti ketiga benda ini itu yang paling stabil adalah yang ketiga ini. Kalau ini adalah satu ya, ini satu, ini dua, ini tiga ya. Oke. Berarti yang paling stabil adalah posisi yang ketiga. Artinya benda ini kalau akan diubah posisinya, dia akan kembali pada posisi semula. Beda dengan posisi satu maupun posisi yang kedua. Nah, di sini itu ada M, ada B, ada W, ada sama semuanya ada. Ini ilustrasi suatu benda apabila dicelupkan dalam sebuah fluida atau katakanlah air gitu ya. FB adalah gaya Bayoyansi. FB adalah gaya Bayoyansi. G adalah pusat benda. Pusat benda secara keseluruhan. Nah, B adalah pusat benda setelah benda itu tercelup di air. Paham ya? Jadi Anda bisa membedakan apa bedanya G dan apa bedanya B. Sekali lagi, kalau yang namanya G itu pusat benda secara keseluruhan. Kalau misalnya ini sini. Nah, saya ambil garis seperti. Nah, ini di sini. Nah, misalnya di sini, keseluruhan. Tapi apabila B itu adalah pusat benda setelah benda itu tercelup dalam air, berarti yang tercelup saja yang dihitung. Nah, di sini. Nah, di sini. Gitu ya. Anda paham ya? B itu adalah pusat benda setelah benda itu tercelup air, dan G itu adalah pusat benda secara keseluruhan. Anda ingat prinsip itu. Nah, dari gambar yang lain, bisa juga stabilitas benda itu bisa dihitung dengan gambar ilustrasi seperti ini. Ini tiga benda yang menyatakan tingkat kestabilan benda itu. Ada tiga tingkatan kan. Yang pertama adalah stabil, yang kedua adalah labil, yang ketiga adalah indifferent. Indifferent itu posisinya adalah netral,
dia tidak bisa di otak-atik posisinya. Nah, benda yang indifferent itu sangat-sangat stabil karena antara G dan B itu dalam satu garis vertikal. Yang pertama. Yang kedua, posisinya antara A dan B itu sama, yaitu di satu titik ini. Jadi ketemu di satu titik ini, pasti dia stabil dan tidak bisa diubah-ubah. Kalau stabil, sebenarnya dia bisa diubah, tapi dia akan mencari tingkat kestabilan. Tapi kalau indifferent sudah tidak bisa, dia netral, ya. Nah, semakin dekat antara B dan dan A, semakin dekat, itu dia semakin stabil. Kalau ini posisinya misalnya, ini ada di sini misalnya, dan di sini misalnya, yang satu titik ini ya, berarti kan semakin dekat, maka tingkat stabilannya semakin tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya antara A dan B itu semakin berjauhan, maka benda itu semakin tidak stabil atau semakin labil. Nah, A dan B itu bahasa, ini adalah bahasa buku yang berbeda. Kalau misalnya B itu adalah pusat benda secara keseluruhan, sementara A itu adalah pusat benda setelah dia tercelup di air, ya, pusat benda. Keseluruhan. Nah, keseluruhan. Sementara kalau yang A itu adalah setelah benda itu tercelup di dalam air. Nah, ini air ya, ilustrasi saja ini. Nah, yang di sini yang dimaksudkan A-nya itu yang tercelup air. Nah, kalau B atau di sini adalah B0 itu keseluruhan. Ya, Anda paham? Kita lanjut ya. Nah, ini adalah satu gambar lagi. Ini ada B, kemudian ini ada H, ini ada H, ini adalah P, ada ini FB di sini ya. Kurang begitu jelas ya. Saya jelaskan di sini adalah FB. Di sini FB ya. Nah, di sini adalah FG. Apa tadi? FG itu adalah pusat benda secara keseluruhan. H di sini, H besar itu kan tinggi benda secara keseluruhan kan. Sementara H kecil itu adalah tinggi benda yang tercelup dalam air ya kan. Oke, Anda paham di sini? Oke, kalau yang namanya B di sini itu kan lebar saja. Nah, di sini tadi apabila di sini kan tadi pusat benda. Kemudian di sini karena ini tercelup air kan, posisinya itu berubah. Nah, di sini katakanlah ya, ini B. Apabila antara B dan G, pusat benda dan pusat benda secara keseluruhan dan pusat benda yang sudah tercelup air itu dalam satu garis vertikal, maka dia semakin stabil. Satu, posisi antara B dan G itu semakin berjauhan, dia semakin labil atau jauh dari kestabilan. Prinsipnya begitu ya. Nah, ini sama tadi yang sudah saya jelaskan. Titik M itu terletak di titik G. M itu adalah metasentrum atau metasentrik bisa saja. Benda ini stabil bila ada perubahan dari posisi benda akan kembali lagi pada posisi stabilnya semula. Titik M terletak di bawah G
benda ini dalam keadaan labil. Posisi M berimpit atau sama dengan G, maka benda itu akan netral. Nah, tadi pada slide sebelumnya, stabil itu apabila ini katakanlah ini stabil ya, ini stabil, ini labil, ini apa tadi, indifferent ya. Satu syaratnya adalah apabila stabil itu A tadi pertama ya, pusat benda itu kurang dari B, B0 tadi ya. Labil kebalikan, A-nya posisinya lebih besar dari B0, B0 ya. Kemudian indifferent adalah A0 sama dengan atau berimpit dengan B0. Nah, dari gambar ini, slide ini, bisa saja kestabilan benda itu dilihat dari metasentrum. Apabila M itu terletak di atas G, berarti M-nya itu lebih besar dari G ya, stabil di atas ya, berarti kan lebih besar ya, daripada G. Kemudian M ini lebih kecil dari G, dan netral pada posisi indifferent itu M sama dengan G. Sekali lagi, M itu adalah metasentrum ya. G itu adalah pusat benda secara keseluruhan. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini sama tadi yang saya tulis. Stabil bila M-nya positif. Labil M-nya negatif. Netral M sama dengan G. Negatif itu M-nya itu di bawah G, berarti M-nya akan lebih besar toh. Nah, satu hal yang perlu dicatat, ditambahkan, suatu benda itu akan posisi tenggelam itu apabila gaya pada pusat benda itu lebih besar dari gaya benda setelah benda itu tercelup air. Itu posisi tenggelam, lebih besar kan. Nah, kemudian yang kedua adalah benda itu melayang apabila Fg sama dengan Fb. Yang ketiga adalah benda terapung apabila Fg itu kurang dari Fb. Jadi pada posisi tenggelam, posisi melayang, posisi terapung, benda itu bisa dihitung apakah tenggelamnya itu dia itu stabil atau tidak, apakah benda itu terapung itu pada posisi stabil atau tidak. Nah, itu bisa dihitung dan itu bisa dikalkulasi ya. Nah, tadi kalau kita bicara tentang tinggi metasentrum, tinggi metasentrum itu rumusnya adalah I0, I itu adalah momen inersia dibagi V, V itu adalah volume zat cair yang dipindahkan. Kan benda itu dicelupkan dalam suatu air, pasti benda itu akan memuntahkan benda atau memindahkan zat cair karena kemasukan benda itu kan. Nah, itu adalah V. A0 B0 ini adalah jarak antara pusat apung dan pusat benda. Sekali lagi, semakin A0 dan B0 itu semakin berimpit, semakin dekat, kalau sampai sama itu pasti stabil. Kalau A0 dan B0 itu semakin jauh, harganya semakin jauh, maka dia semakin tidak stabil. Stabil dalam arti dia melayang, dia terapung maupun tenggelam.
kalau A0 dan B0 itu semakin besar harganya, semakin jauh, maka M-nya berarti semakin kecil. Kan dikurangi ini kan. Kalau ini besar, ini berarti kecil. Ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, I0 adalah momen inersia. Lah, momen inersia ini rumusnya tergantung dari bentuk benda. Artinya, dulu Anda di SMA, Anda sudah mengetahui beberapa rumus tentang momen inersia. Momen inersia itu sangat dipengaruhi oleh benda. Juga tadi saya mengatakan pusat benda. Pusat benda itu juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya bentuk benda. Pusat benda segitiga tentu berbeda rumusnya dengan pusat benda apabila benda itu bundar atau persegi panjang dan seterusnya ya. Nah, dari keterangan ini berdasarkan nilai tinggi material itu maka dapat ditentukan bahwa jika M-nya itu lebih besar dari 0 maka benda stabil ya. Benda sama dengan 0 maka benda dikatakan stabilitas netral atau indifferent. M-nya kurang dari 0 maka benda itu adalah labil atau tidak stabil. Satu contoh. Diketahui silinder, ini silinder ya, silinder berarti kan bulat ya, ini bulat, nah, bulat tapi ini dari tampang samping jadi tidak kelihatan bulatnya ya. Diketahui silinder berdiameter 3 meter ya. Tingginya 3 meter terbuat dari bahan yang rapat relatif adalah 0,8. Benda tersebut mengapung dalam air dengan sumbunya vertikal. Hitung tinggi metasentrum dan apakah benda itu stabil atau tidak. Nah, sekarang dari gambar ini kita pahamkan dulu. H di sini adalah tinggi benda secara keseluruhan. Ya, Anda ingat? Ini adalah benda keseluruhan, baik yang tercelup air maupun yang tidak, 3 meter. Ya. Sementara H kecil itu belum diketahui, itu adalah tinggi benda yang hanya tercelup air. Lah, FG ini adalah pusat benda secara keseluruhan. Paham? Oke. Nah, rapat relatif itu adalah atau rumusnya adalah S itu adalah massa benda ini kan dibagi massa jenis air. Nah, ini adalah 0,8. Dari soalnya Anda paham? Baik, setelah Anda paham, kita mencoba untuk menyelesaikan. Nah, tadi S tadi ya, rapat relatif. Sorry, tadi saya bilangnya massa jenis berat jenis. Berat jenis. Berat jenis benda dibagi berat jenis air yaitu 0,8 ya, 0, mulai dari sini kita mengerjakan. Artinya berat jenis benda adalah 0,8 kali di sini berat jenis air, ini tetapan adalah 1000 kalau dalam satuan ini ton per meter pangkat 3 adalah 1 ya. Ini dalam satuan SI atau 1000 satuannya adalah per meter pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3 itu 1000 atau sama dengan 1 ton per meter pangkat 3. Jadi ketemunya berat
jenis benda. Saya sering salah menyebut dengan massa jenis ya. Harga berat jenis benda sama dengan 0,8 ton per meter pangkat 3. Nah, sekarang kita mencari berat benda. Berat benda kan suruhan ini. Ya, yang kotak besar, baik yang tercelup air, kok mencong. Baik yang tercelup air maupun yang tidak kena air, gitu ya. Nih, anggap lurus ya. Ini adalah secara keseluruhan benda yang tercelup air maupun yang tidak. Artinya batasnya kan ini kan. Nah, ini air. Ini air ya. Nah, rumusnya karena tadi ini adalah bulat, maka seperempat atau pi per 4 d kuadrat kali h ini secara ini adalah apa namanya tinggi secara keseluruhan dikali berat jenis benda. Ini kan berat atau Fg tadi. Fg itu kan rumusnya ini kan, ini Fg. Jadi kan kita tahu rumusnya Fg yang nyala F itu adalah A kali volume. Nah, kan gitu kan, atau sama dengan kalau dihitung dari massa jenis kali G kali di sini H. Nah, untuk menghitung volume benda ini tergantung dari bendanya, bentuk bendanya. Nah, ini kan volume. Ini volume. Ini adalah ini, gitu ya. Atau ini adalah pi per 4 d kuadrat per h, itu adalah untuk mencari volume, gitu ya. Ini sama, pi per 4 ini adalah volume. Ini volume kali, nah sama kan. Nah, sekali lagi, berat benda adalah Fg per pi per 4 d kuadrat kali H kali berat jenis benda. Berat air yang dipindahkan adalah bukan H besar. Kalau H besarnya berarti kan seluruh benda, ya kan? Tadi kan saya mengatakan H itu adalah tinggi benda baik yang tercelup maupun yang tidak. Sementara H kecil adalah tinggi air yang mengenai benda itu saja. Kalau ditanya benda air yang dipindahkan, berarti kan ini kan gara-gara benda ini sekian ini itu air dipindahkan. Maka H-nya kan ini. Ya kan? Pi per 4 d kuadrat kali H kali berat jenis air, karena ini air dan ini benda. Bedanya ini. Oke. Nah, rumus dari keadaan mengapung tadi Anda mengetahui apabila gaya benda itu sama dengan gaya apung. Ini adalah pada posisi yang stabil, stabilnya sangat stabil ya, gitu ya. Nah, Fg rumusnya kan tadi ini pi per 4 d kuadrat kali H kali berat jenis benda. Ini adalah pi per 4 d kuadrat kali H kali berat jenis air. Nah, ada yang sama kan? Ini coret. Ini coret. Pi-nya coret. Ini coret kan? D kuadratnya sama, dicoret.
tinggal H besar kali berat jenis benda. Nah, ini adalah menjadi rumus ini. Karena yang dicari adalah berapa H atau ketinggian air yang dipindahkan. Menjadi berat jenis benda dibagi berat jenis air kali H. Lah, ini tadi diketahui dalam soal kan, berarti 0,8 kali H-nya tadi diketahui dalam soal 3, maka H atau tinggi air yang dipindahkan sama dengan 2,4 meter. Oke, sampai di sini Anda paham? Kita lanjut ya. Nah, dari gambar para mahasiswa terlihat bahwa tadi kan tinggi metasentrum kan harus kita cari, atau B0, A0 juga kita cari kan gitu kan. Nah, sekarang berapa jarak antara pusat benda dan pusat apung gitu kan. Nah, disinilah jarak itu adalah B0 dan A0. Berapa? B0 adalah tadi Anda lihat dulu B0. Kenapa ini kok setengah H? Karena ini kan tadi kan benda, biar tidak ganti slide. Benda. Ini kan H besar. Ini H besar kan? Nah, ini adalah pusat bendanya. Berapa tingginya? Kan setengah H. Ya. B itu kan pusat benda. Maka B0 itu adalah setengahnya H. Ya, H-nya kan sudah diketahui H-nya kan 3 meter, maka separuhnya berarti kan 1,5. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah tadi A0. Ini kan A0, tadi kan ini kan biar tidak bingung, saya gambar lagi ya. Nah, ini yang sudah tercelup air. Ini kan H yang besar tadi ini. Dan sekarang di sini adalah H kecil. Ini kan H kecil, mulai dari sini. H kecil kan. Nah, A0 di sini pusat apung adalah separuhnya dari H kecil. H kecil kan sudah diketahui 2,4 ini ya kan. Maka A0 itu otomatis A0 adalah berapa? Separuhnya dari H, berarti 1,2. Ini B0 ya, B0 separuhnya dari H, berarti 1,5 meter ya. Nah, saya tulis ya, tidak apa-apa ya. Nah, momen inersia. Sebelum sini kita hitung selisih antara B0 dan A0, yaitu B0 dikurangi A0 sama dengan 0,3. Ingat, kalau posisinya itu dia itu semakin dekat, dia semakin stabil. Semakin jauh, semakin tidak stabil. Nah, satu. Yang kedua, ini sudah bisa diketahui karena A0 itu lebih kecil daripada B0. Posisinya A0 kan ini lebih kecil ya, maka dia stabil atau tidak stabil. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, setelah kita mengetahui A0 atau jarak A0 atau pusat benda dan pusat apung yaitu 0,3, kita menghitung momen inersia ini.
Nah, sekali lagi, momen inersia itu tergantung bentuk dari bendanya. Rumusnya kalau dia adalah bulat, tadi kan bendanya bulat kan, itu adalah ini karena bulat. Ini rumus momen inersia karena bulat, yaitu 1/64 kali pi kali d pangkat 4. Kalau Anda tanya kenapa kok ada 1/64, kenapa ada d pangkat 4, ini adalah rumus momen inersia bendanya bulat. Tadi kan bulat, punya diameter kan berarti kan bulat. Berarti 1/64 kali 3,14 setapan kan, D-nya berapa tadi? 3 kan? 4. Berarti momen inersianya adalah 3,9761. Nah, volume air yang dipindahkan tadi karena kedesak dari benda tadi, dicelupkan darah air kan ada air yang dipindahkan. Maka bisa dihitung pi per 4D kuadrat kali H, hanya sudah diketahui, D-nya juga tahu, P-nya tahu, maka volume airnya adalah 16,9 liter atau meter pangkat 3. Momen inersianya adalah I0-nya tadi tahu, kemudian volumenya tahu, dikurangi 0,3, maka di sini adalah ketemunya min 0,06. Karena M-nya itu negatif, menunjukkan bahwa M berada di bawah B0, sehingga benda itu tidak stabil. Anda paham? Anda ulang-ulang lagi, kemudian Anda berlatih. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan Anda akan saya beri tugas untuk kuis, yaitu kuis pertemuan ke-6. Pertanyaannya sama, menghitung tingkat kestabilan benda. Tidak mungkin yang namanya mata kuliah perhitungan itu, tidak mungkin Anda akan bisa kalau Anda tidak berlatih. Semakin Anda sering-sering berlatih, maka Anda semakin meyakinkan Anda bisa. Tanpa berlatih tidak mungkin Anda bisa. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini, gitu ya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.